Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan yang pertama kita telah mencoba untuk menghafal dan menerjemahkan poin yang pertama dari Matan Nawaqidul Islam, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah menyebutkan bahwa ada 10 pembatal keislaman yang paling besar. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna, bahwa sesungguhnya min a'zami nawaqidil Islam, itu diantara sebesar-besar pembatal keislaman, asyaratu nawaqid, ada 10 pembatal. Al-awwal, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala, itu melakukan syirik, perbuatan syirik di dalam mengibadati Allah Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni itu perbuatan orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah mengampuni itu apa saja dosa selain dari itu selain dari syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah sebutkan setelah itu surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang melakukan syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan atasnya surga, berarti dia tidak akan masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Nah, ayat ini terkait dengan apa kemarin? Dengan orang yang meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan syirik tanpa dia bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat sebelum meninggal, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian wa minhu, di antara perbuatan syirik itu adalah azzabahu, yaitu menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah. Kaman, contohnya seperti orang yang yadzbahu lil jin, yang menyembelih untuk jin, yang dipersembahkan tujuannya untuk jin, atau aulil qabr, atau untuk penghuni kubur. Kita masuk yang kedua, as-sani, man. Apakah man? Siapa saja. Ja'ala, ja'ala artinya menjadikan. Siapa saja yang menjadikan bainahu wa bainallah. Baina itu artinya antara. Bainahu, antara dia atau antara dirinya dengan Allah. Bainahu wa bainallah, itu siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah wasa'id,
Wasaid jamak dari wasitah. Artinya apa? Perantara. Perantara. Itu seseorang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara. Dia mengambil atau menjadikan satu makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Di mana orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ini seorang yang dijadikan perantara di dalam mengibadati Allah, di mana dia yad'uhum, berdoa kepada mereka, perantara itu. Berdoa kepada atau meminta kepada perantara itu. Wa yas'aluhumus syafa'ata, dan meminta syafaat kepada mereka. Yad'u, berdoa ya. Yad'uhum. Yad'u, berdoa mereka. Yad'uhum, dia berdoa kepada mereka. Mereka itu siapa? Wasaid tadi, perantara-perantara. Itu orang-orang soleh yang telah meninggal dunia yang mereka jadikan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Di mana dia berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal itu. Misalnya dia panggil, oh ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dipanggilnya, dia berdoa kepada itu. Atau ya Syekh Burhanuddin, dia panggil nama orang-orang yang telah meninggal itu dan dia berdoa kepada mereka. Agar apa? Agar menjadi perantara antara dirinya dengan Allah. Wa yas'alu. Yas'alu apa? Meminta. Meminta. Yas'aluhum. Dia meminta kepada mereka. Apa yang dia minta? Syafa'ah. Dia meminta kepada mereka syafaat. yakni agar mereka menjadi penghubung antara dirinya dengan Allah. Itu makna meminta syafaat. Yakni agar orang yang telah meninggal tadi, yang mereka yakini bisa dijadikan sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Yas'aluhumus syafa'ah. Maka dia minta kepada mereka syafaat. Misalnya seseorang mengatakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Dia seru nama-nama selain Allah. Lalu dia katakan, ya fulan atau ya Syekh fulan, tolong sampaikan kepada Allah hajat saya. Maka dia menjadikan yakni satu makhluk orang soleh tadi sebagai perantara di dalam memperoleh kebaikan atau di dalam menolak kemudaratan. Itu perantara antara diri mereka dengan Allah. Dan mereka meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut. Wa yatawakkalu alaihim. Yatawakkalu, bertawakal. Di mana dia bertawakal kepada mereka. Berserah diri kepada mereka. yakni urusan mereka di dalam harapan mereka untuk mencapai kebaikan atau untuk menolak kemudaratan, maka diserahkan urusan itu kepada perantara-perantara ini. Nah, ini namanya bertawakal. Karena bertawakal itu adalah memberikan hak untuk mengurus urusan kepada satu pihak. Disebabkan pihak yang memiliki urusan ini tidak mampu mengurus urusannya. Maka dia serahkan kepada pihak yang dia anggap mampu mengurus urusan. Nah, itu namanya bertawakal. Dan mereka menganggap orang yang telah meninggal itu mampu mengurus urusan mereka di dalam mendapatkan kebaikan atau menolak mudarat. Misalnya dalam masalah rizki, maka mereka serahkan perkara rizki kepada orang yang telah meninggal tadi.
yang mereka yakini orang yang telah meninggal tadi mampu mengurus rizki mereka, yaitu dengan cara menjadi penghubung antara dia dengan Allah. Padahal orang yang meninggal itu tidak mampu mengurus rizki mereka, sedangkan mereka sendiri yang telah meninggal itu tidak bisa mengurus diri mereka. Jadi mereka bertawakal, itu menyerahkan urusan mereka kepada perantara-perantara yang mereka jadikan penghubung antara diri mereka dengan Allah. Maka yang seperti ini hukumnya adalah kafaro. Dia kafir. Ijma'an. Berdasarkan ijma', yakni tidak ada di sini khilaf para ulama. Ijma' sepakat bahwa orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah, yaitu wasaid perantara di dalam mengibadati Allah, di dalam berdoa kepada Allah, maka yang seperti ini dia kafir berdasarkan ijma'. Nah, poin yang kedua, kita hafal teksnya dan kita hafal juga terjemahan perkataannya. Asani apa? Yang kedua. Yang kedua. Man ja'ala, siapa yang menjadikan bainahu wa bainallah. Baina itu antara. Bainahu antara dia, wa bainallah dan antara Allah. Nah, tapi kalau kita terjemahkan antara dirinya dengan Allah, bainahu wa bainallah. Apa yang mereka jadikan, yang dia jadikan antara dirinya dengan Allah? Dia menjadikan ada wasaid, ada wasaid perantara. Jamak dari wasitoh. Itu perantara, penghubung antara diri seseorang dengan Allah. Nah, sedangkan dalam Islam, kalau terkait dengan ibadah, tidak boleh ada perantara. Maka para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad SAW, adalah perantara antara makhluk dengan Allah dalam perkara apa? Dalam perkara risalah. Kalau ini memang tidak bisa tidak. Mesti seperti itu. Dalam perkara risalah. Karena tidak mungkin manusia selain Nabi dan Rasul mengetahui tentang hukum syariat kalau tanpa perantara. Siapa perantara antara makhluk dengan Allah dalam mengetahui hukum syariat? Adalah para Nabi dan Rasul. Nah, maka para Nabi dan Rasul adalah perantara antara makhluk dengan Allah dalam perkara risalah. Tetapi tidak boleh dijadikan mereka perantara antara hamba dengan Allah dalam perkara ibadah. Nah, ini bedanya. Jadi kalau ditanya, Nabi dan Rasul perantara antara makhluk dengan Allah dalam perkara risalah. Apa maksudnya? yakni perantara antara makhluk dengan Allah dalam mengetahui hukum-hukum syariat, dalam mengetahui perintah dan larangan. Tidak mungkin ada manusia yang bisa langsung kepada Allah. Dia tahu hukum syariat langsung, tidak bisa. Harus melalui Nabi dan Rasul. Akan tetapi dalam perkara ibadah kita harus langsung. Tidak boleh berperantara dengan Nabi sekalipun. Maka tidak boleh misalnya seseorang datang ke kuburan Nabi SAW lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, tolonglah sampaikan hajat saya kepada Allah." Maka tidak boleh, dan ini juga termasuk ke dalam syirik. Karena menjadikan yaitu satu makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Dalam perkara ibadah tidak boleh. Akan tetapi dalam perkara risalah,
itu mengetahui hukum syariat. Nah, untuk yang pertama dulu, store lo. Nah, siapa dulu? Nah, atau seperti ini caranya. Satu membacakan satu lafaz atau beberapa kata, langsung yang kedua menerjemahkan. Misalnya, Zendri membacakan beberapa lafaz, langsung terjemahkan oleh Agus. Begitu pula detik berikutnya. Ya. Baca. Ya, berdasarkan hafalan. Berdasarkan hafalan. Kemudian diterjemahkan oleh kawan yang lain. Apa aja? Apa ya? Oh, arti. Iklam. Anak min a'zam nawaqid al-islamu asyaratun nawaqid. Langsung Ulangi, ada baris yang salah tadi. Yang lam? Iklam. Anak min a'zam a'zami nawaqidil al-islami asyaratu nawaqid. Terjemahkan langsung. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara pembatal-pembatal keislaman yang paling besar ada 10 pembatal. Ya, lanjut. Al-awal asyirku ibadatillahi ta'ala. Pertama adalah melakukan kesyirikan di dalam ibadah Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, Innallaha la yaghfiru, sungguh Allah tidak akan mengampuni ayyushraka bihi perbuatan Allah tidak akan mengampuni perbuatan orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni maduna zalik, apa saja selain itu, lima yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Al-Maidah itu judulnya innahu mayyushrik billah. Innahu mayyushrik billah. Sungguh siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, sungguh Allah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka, wa malil zalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun. Wa minhu, dan di antara kesyirikan, adzabhu, sembelihan, ligharillah, untuk selain Allah. Kaman, seperti seperti orang yang bahu, orang yang menyembelih lil jin, untuk jin, awlil qabri, atau untuk kubur. Ganti lagi. Ganti lagi. I'lam anna min a'zami. Iya, ganti lagi. Atau terjemahkan lagi. Iya. I'lam anna kita bilang sesungguhnya langsung berarti. Penggal aja, penggal. A'zami al-nawat di Islam. Perkara besar pembatal keislaman. Asyaratu nawaqid, ada 10 pembatal. Al-awwal, yang pertama, asyirku, perbuatan syirik di ibadatillahi ta'ala, dalam beribadah kepada Allah Maha Tinggi.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru, sesungguhnya Allah itu mengampuni ayyushraka bihi, perbuatan syirik. Ya, berapa? Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, selain perbuatan syirik, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Pada surat 72 wa qala, dan Allah berfirman lagi, innahu, sesungguhnya, innahu may yusyrik billah, perbuatan syirik, sesungguhnya siapa saja berbuat syirik, akan ditempatkan, maka sungguh haramallahu alaihi, diharamkannya surga, diharamkannya belum ya, alaihi jannah, maka diharamkannya dan untuknya surga, wa ma'wahu, dan tempat duduknya di neraka, wa ma lizalimina, dan tidak ada pelindung untuk orang pun. Belum. Li itu kan untuk wama, dan tidak ada untuk orang yang zalim, dan tidak ada atau bagi zalim min ansor, penolong, seorang pun menolong. Wa minhu, contohnya dan misalnya dan diantaranya azabhu, menyembelih selain Allah, untuk Allah, untuk selain Allah. Kama yazbahu, seperti ya. Ka Itu seperti man, seperti yazbahu, seperti apa? Man. Siapa? Seperti siapa? Yazbahu menyembelih lil jin, untuk jin, atau lil qabri, untuk penghuni kubur, dan untuk penghuni kubur atau kubur. Nas. Ya udah, siapa Pak Ji? Benar. Pak Ji kalau Karyoto siap. Nanti di pesawat. Aku Nas terus lah. Baby, udah tahan Pak Ju. Mana tuh? Nggak ada ngapal mana sih Bu? Serius aja. Belas. Pak, kecil aja. Ini namanya apa sungguh? Artinya foto pakai Pajero di pasar. Ada trofi di toko olahraga. Ada lagi. Kalau yang kedua, menja'ala bainahu wa bainallah sa'id yad'uhum wa yas'aluhum as-safa'ah. Bisa di satu kan? Wa yas'aluhum as-safa'ah, enggak disambungin kan? Wa yas'aluhum as-safa'ah, enggak apa-apa bacanya. bisa ya. As-safa'ah. Wa yatawakkalu 'alaihim aqara ijma'an. Ya. Bisa kan? Yas'aluhum asy-syafa'ata. Menja'ala bainahu wa bainahum wasa'id. Wasaito. Enggak bisa wasaito. Enggak bisa wasaito. Ya, kita hidupkan baris akhirnya. Wasaito. Ya daukum bi aswad wa Yas'aluhum asy-syafa'ata. Ini kalau ada tasdidnya disambung. Iya. Iya, kalau bisa membaca disambung. Yas'aluhumus syafa'ata. Berarti dihidupkan mimnya dia kan?
alaihim kafara ijma'in manja'ala baina wa bainahum Wasaita. wasaito Ya, wasaita. wasaito ya hukum yasaluhum tawakkal wa yasaluhum asaba'ata wa tawakkalu alaihim kafara Kafaru ijma'an. ijma'an manja'ala baina wa bainahum wasaito wasaito Kalau kita ingin ingin walaupun di situ tidak disebutkan dalilnya, tapi di antara bentuk yang bisa kita jadikan dalil dalam Al-Quran terlarangnya mempersekutukan Allah dalam ibadah, itu dalam bentuk mengambil perantara selain daripada Allah. Bisa dijadikan dalil surat Al-Kahfi ayat terakhir itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahda, dan tidak dia mempersekutukan Robnya di dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun. Atau surah Az-Zumar yang orang-orang musyrik dahulu mengatakan, apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah itu perantara tersebut, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar bisa mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrik dahulu juga beralasan seperti itu, kami tidak melakukan syirik, kami meminta kepada orang soleh itu agar bisa mereka mendekatkan kami kepada Allah. Kami tidak ada nyembah mereka. Artinya apa? Orang musyrik dahulu tidak sedikit pun meyakini bahwasanya orang-orang soleh yang telah meninggal yang mereka minta kepada mereka itu, bahwa itulah pencipta langit dan bumi. Tidak ada keyakinan seperti itu. Sehingga mereka mengatakan, mana buduhum, kami tidak ada nyembah mereka. Tapi mereka hanya menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara, liyuqarribuna ilallah zulfa, agar mereka bisa mendekatkan kami pada Allah. Ya sama dengan orang yang mendatangi apa? Nak makam-makam keramat tuh. Pasti mereka mengatakan, kami tidak ada nyembah kuburan. Tidak ada kami minta kuburan. Kami hanya menjadikan penghuni kubur itu agar bisa mendekatkan kami kepada Allah. Karena dia orang soleh, dia orang baik, sedangkan kami banyak dosa. Kami tidak pantas langsung kepada Allah. Maka kami carilah orang yang suci, yang bisa menjadi perantara kami dengan Allah. Itu alasan mereka. Persis sama dengan alasan orang-orang musyrik dahulu. Itu agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Jadi sebabnya itu, maksudnya sebabnya itu kalau seandainya kamu mau ketemu presiden, nanti harus ada ketemu Dan mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau ke presiden butuh perantara, begitu pula kepada Allah. Itu subhat mereka. Tapi itulah bentuk kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan meminta kepada penghuni kubur, itu bukan syirik, kami hanya menjadikan mereka sebagai wasilah, ya itulah hakikat kesyirikan dulu. Hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. apa Ustaz? Start Ustaz. Coba. Manja'ala Asani. asani manja'ala baina wa bainahum Manja'ala baina wa bainahum bainahu wa bainahum Ustaz. bainahu wa bainallah. Baina wa bainallah Bainahu wa bainallah fasaito yanufum wa yas'aluhum as-sab'ah syafa'ata. as-sab'ata wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an.
Artinya barang siapa yang kedua, sani kedua, yang kedua menja'al. Barang siapa ja'ala menjadikan barang siapa menjadikan ja'al baina antara antara Allah dan diri di antara dirinya dengan Allah. Puasa itu dengan perantara perantara yang hukum dalam berdoa, yad'uhum, dalam berdoa saja. ya, yad'u dia berdoa, Dia berdoa hum kepada mereka, kepada mereka. Wa yas'aluhum dan was'aluhum dan yas'alu dan dia meminta meminta hanya kepada mereka hum kepada mereka. kepada mereka Ini syafaat ya. wa yatawakkalu dan mereka bertawakal kepada mereka Kalau alaihim kepada mereka saja. Kafaro maka dia kafir secara itu mak. ya. Mas, Perlu belajar lagi. sebenarnya udah belajar sama Ustaz Said. Belum baru. Cuma lupa kan. Punas terus lagi. Punas. Mana? Ada manusia tuh. Allah menjelang itu mata. Jadi kalau mungkin tertambah nanti nak yang ketiga untuk malam salis yang ketiga. Ada terawih ya. Yang Umumkan apa? Yang di depan kan. Ya, enggak kabur. yang selalu Ya. buat itu. Ya. Parah yang bilang itu. Nanti empat rakaat terawih itu persingkat ya kan? Masa dipersingkat? Enggak harus dulu kan? Nah, 8 rakaat terus belajar witir. Di rumah harus langsung apa tiganya Mas? Satu dua nggak bisa. kalau sudah tahu Ya. tapi kalau sudah witir ngantuk. Makanya pending dulu. Pending nggak berapa menit kan? Nggak makan banyak, makan banyak ngantuk. Orang banyak urusan. Ngantuk. Dah terus lah. Cukup nak. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia pelatih sama